Dan kemudian mendengar saatnya kita hadirkan untuk kabar pekan ini bersama dengan Bapak Ari Wibowo SSITMT yang merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Surakarta. Yang di kesempatan kali ini pendengar kita akan membahas terkait Jalan Simpang Joglo di Solo tutup total hingga akhir 2024. Saudaraku pendengar Persada FM dan radio jaringan, Jalan Simpang Joglo di Solo tutup total hingga akhir tahun 2024. Telah bergabung bersama kami Pak Ari Wibowo SSITMT, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Surakarta. Selengkapnya kami kemas dalam segmen kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isna dan Mbak Fiana. Ya, selamat pagi. Kabar baik Bapak Ari? Ya, alhamdulillah baik. Tetap semangat. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, untuk posisi saat ini sedang di mana ini Pak Ari? Mobile Mbak, ya pemantauan kota Solo aja. Oke, baik. Baik Bapak, ini terkait dengan Jalan Simpang Joglo di Solo ini kan tutup total ya sampai akhir tahun ini. Nah ini apa yang menjadi latar belakang penutupan ini Bapak? Ya terima kasih. Mungkin kawasan pasar Simpang Joglo ini sudah dilakukan pekerjaan ya Mbak ya. Buat dua kegiatan sebenarnya. Yang pertama adalah pembangunan elevated rail kereta api yang dinaikkan. Yang kedua adalah sekarang tahap pekerjaan yang kedua pembangunan underpass Joglo alias terowongan Mbak. Jadi terowongan di bawah jalan tersebut akan ada terowongan. Ini yang dikerjakan adalah terowongan underpass Joglo, di mana saat ini sudah memasuki tahap keempat atau tahap terakhir total penutupan total. Sebelumnya sudah masuk tahap 1, 2, dan 3, sebagian ditutup dan ini sudah masuk ke arah tahap total, di mana pekerjaannya adalah pembangunan underpass di bawah, dan yang kedua adalah kereta api juga akan dinaikkan. Kembalikan jembatannya sudah jadi itu Mbak, jembatan kereta api di atas sudah jadi dan dinaikkan ke atas. Dan yang ketiga ada pembuatan bundaran di jalan yang selevel dengan jalan rayanya saat ini akan dibuat bundaran. Jadi pekerjaannya 3 hal tersebut, dan di mana sudah beberapa kali ditutup, dibuka dan sebagainya. Dan ini adalah tahap terakhir sampai dengan tanggal 27 November Mbak. Iya. 27 November dari mulai tanggal 21 Mei kemarin. Demikian Mbak. Iya, jadi tidak sampai akhir tahun seperti 31 Desember begitu ya, sampai 27 November. Nah, ini untuk perbedaan dari penutupan sebelumnya apa untuk sekarang ini, Bapak? Oke, kalau yang kemarin tahap 3 itu kan sudah menutup dari utara, dari timur, dan dari barat. Sehingga akses yang kemarin masih dibuka adalah dari selatan sisi barat rel dan sisi selatan sisi timur rel. Jadi kemarin jalan tendean, Nusukan itu Mbak, Nusukan jalan tendean masih bisa mengakses ke Joglo, namun dia hanya berputar menuju ke jalan Kolonel Sugiono menuju ke arah Lemplak. Jadi hanya dua arah arus, dua jalan tersebut yang hanya tanpa ada simpang, itu saja. Untuk yang lainnya sudah dalam pekerjaan tahap sebelumnya, seperti jalan Kimangun Satporo sudah ditutup, jalan Manunggal sudah ditutup, jalan Kampung di sana sudah ditutup, terus jalan Kolonel Sugiono Utara sudah ditutup, dan jalan Sumpah Pemuda sisi timur sudah ditutup. Jadi ini menambahkan 2 ruas jalan yang belum ditutup untuk pekerjaan lanjutannya. Demikian Mbak. Baik, jadi tambahannya ada ruas jalan yang ditutup begitu ya, perbedaannya dengan sebelumnya. Berarti kalau untuk ini untuk alternatif lalu lintasnya ini juga bertambah lagi ya tentunya ya Bapak ya. Nah ini bisa disampaikan ini alternatif jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat begitu. Terima kasih. Tentunya kami mengharapkan masyarakat alternatif yang pertama tol dulu Mbak. Itu kan hanya bersinggungan dengan utaranya ini adalah jalan tol. Bila mungkin harus melewat sana, saat ini tidak bisa, harus kita arahkan lewat tol. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi selatannya
ada ruas jalan, karena ini yang ditutup juga adalah perlintasan kereta api, sehingga pengaliannya juga ke perlintasan kereta api terdekatnya, yaitu di Viaduk Gilingan, di Jalan Ayani atau di kawasan Masjid Zayed, Mbak. Masjid Muhammad bin Zayed yang di depannya itu adalah Jalan Ayani, dan itu menjadi salah satu akses di selatannya, di mana masyarakat bisa mengakses pertama tadi yang dari arah barat, mulai Jalan Tendean, Jalan Ayani, terus juga kembali ke Jalan Panjaitan ataupun melanjutkan ke Jalan Ayani. Terus pengalian yang kedua sisi selatannya lagi, yaitu di Jalan Es Parman ke arah Balapan, Jalan Mongin Sidi, dan satu lagi jalan arah timur atau di arah Ayani atau Kolonel Sutarto. Dan harapan kami masyarakat memaklumi dan mungkin bisa berputar lebih jauh dan lebih lancar. Demikian, Mbak. Baik. Ya, tadi disampaikan berarti salah satu alternatifnya juga di ini ya, melalui Viaduk Gilingan, yang itu di situ ada Masjid Syekh Zayed gitu ya. Nah, itu kan hariannya saja kan itu pengunjungnya sudah banyak begitu ya kalau hari libur. Nah, kemudian ini ada tambahan akibat penutupan ini, apakah juga ada strategi tertentu begitu yang diterapkan begitu tentunya agar lalu lintasnya tetap lancar begitu, Bapak? Ya, yang pertama strategi tentunya kami punya traffic light, Mbak. Di kawasan traffic light itu bisa kita kendalikan semuanya dari ruang central control room, kita bisa percepat, kita perlama, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kondisi arus lalu lintas di lokasi. Yang kedua, kita juga punya petugas di lapangan, bila dirasa cukup berat, tidak mampu, petugas akan turun ke lapangan. Dan ketiga, kita punya sosialisasi masyarakat, medsos dan sebagainya, kita gencarkan untuk bersosialisasi, untuk menginformasikan kemacetan, kepadatan dan sebagainya. Dan juga kita punya aplikasi, Mbak, aplikasi Android gratis live streaming kawasan Surakarta di traffic light, yaitu Infolalin Solo Official. Infolalin Solo Official, jadi masyarakat bisa melihat aplikasi tersebut sebagai panduan. Misalnya kita lihat Gilingan ternyata tonton macet, Ngemplak ternyata macet, dan juga mungkin Balapan dan sebagainya macet dan sebagainya. Jadi sehingga bisa merubah rute perjalanan bila melihat kondisi kawasan tersebut macet. Dan memang benar, Mbak, kepadatan di sana yang pertama adalah pengalian Joglo ini, yang kedua adalah di sana Muhammad bin Zayed saat ini juga padat pengunjung. Ditambah lagi pengunjung yang kadang haji, Mbak. Iya. Jadi mereka para pengantar haji. Mampir, Mbak. Iya, pengantar itu mampir ke kawasan Masjid Zayed untuk ya ibadah ibadah dan sebagainya. Dan itu juga cukup banyak, kemarin juga terpantau di kami. Setelah Jumatan kemarin, sebelum Jumatan dan setelah Jumatan cukup padat sekali lalu lintasnya, dan petugas kami juga turun ke lapangan, dan itu terus kita pantau. Dan strategi lainnya, besok hari Senin kami juga sudah mengundang rapat, Mbak, Sarlantas, terus Dinas Pendidikan, terus juga Kabak Perekonomian dan Kabak Organisasi Pemkot dan sebagainya terkait apakah dibutuhkan perubahan jam masuk sekolah di kawasan terdampak. Jadi besok Senin baru kami rapatkan, karena ini kan kemarin penutupan pertama kan di hari Rabu, Mbak. Rabu itu adalah hari sekolah, Rabu, dan habis itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini adalah hari libur sekolah. Jadi arus lalu lintasnya adalah arus lantas liburan, bukan arus lantas sekolah. Dan hari Senin akan kita pantau, dan jam siang akan kita rapatkan, kita minta pertimbangan dari pihak pendidikan, sekolah-sekolah terdampak dan sebagainya. Apakah harus ditunda jam masuknya aja, Mbak, ditunda, sekolahnya tetap masuk sekolah, tapi juga mungkin ditunda mungkin setengah jam dan sebagainya untuk menghindari kepadatan lalu lintas di jam-jam tertentu. Demikian, Mbak. Baik. Iya. Banyak ya berarti ini persiapan untuk penutupan. Karena penutupan ini ya. Ya, baik Bapak, dengan adanya penutupan ini mungkin bisa diinformasikan lokasi atau jalan mana yang rawan macet atau rawan kecelakaan, dan apa yang harus dilakukan oleh pengendara agar meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Kami juga langsung menghimbau. Untuk kalau informasi kepadatan, biasanya kemarin pantauan kami mulai dari Simpang Gilingan, Mbak. Simpang Gilingan, Simpang Ngemplak, terus di utaranya Ngemplak itu ada Simpang Cengklek, traffic light Cengklek, dan juga
simpang 4 di antara Cengklek sama Ngemplak itu ada Masjid Al-Hakam. Simpang Masjid Al-Hakam yang mengakses langsung di utara Viaduk Gilingan, itu jalan TGP, Tentara Geni Pelajar, itu kan dibuka akses sepeda motor yang bisa crossing langsung ke rel kereta api menuju ke Jembatan Keris Terminal. Jadi itu menjadi jalan sidatan atau jalan pintas sepeda motor yang biasanya harus berputar tidak mau, dia akan banyak melintas sana, yaitu jalan TGP sangat menjadi kepadatan. Terus lokasi yang lain kepadatan terjadi di kawasan Balapan dan juga Banjarsari, dan satu lagi di Simpang 4 SMA 5. Demikian, Mbak. Baik. Ya, Bapak, untuk penutupan ini nanti sudah berlaku mulai 21 Mei sampai nanti diperkirakan sampai 27 November. Apakah ini nanti ada kemungkinan misalnya melebihi dari perkiraan ini, atau mungkin sebelumnya sudah sebelum 27 November ini sudah bisa dibuka kembali begitu? Hasil kesepakatan kita dalam rapat kemarin memang 27 November sebagai maksimal ya, Mbak. Sudah kita sepakati sebagai maksimal, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengharapkan sebelum itu selesai. Sebelum pelaksanaan tanggal 27 November, bahkan mungkin sebulan dan sebagainya, itu sudah selesai, dalam artian proyek intinya harus selesai dulu, nanti tinggal aksesorisnya saja bisa dibuka sambil jalan dan sambil evaluasi, Mbak. Jadi mungkin, menurut saya mungkin tinggal tamannya misalkan, kan taman hanya diperbaiki sambil lalu lintas bisa dibuka, uji coba, itu juga lebih baik. Jadi masyarakat tidak terlalu lama untuk ditutupnya. Demikian, Mbak. Ya, baik. Dan kemudian tadi disampaikan juga di awal bahwasanya untuk informasi terkait penutupan jalan ini kan diinformasikan begitu ya dari berbagai sosmed begitu. Nah, ini selain diinformasikan kepada masyarakat tentunya agar masyarakat bisa tahu, dan tadi juga sudah ada aplikasi. Nah, kemudian kalau terkait petugas ini dan kepolisian ini, apakah ada yang standby sambil mengarahkan pengendara begitu setiap harinya begitu, Bapak, terutama di jalan-jalan yang jadi titik kemacetan karena penutupan ini? Benar, Mbak. Jadi kami karena tentunya kan juga ada keterbatasan jumlah personel, kami kemarin pantauan beberapa hari ini, kepadatan itu terjadi pada jam-jam tertentu. Di antaranya jam berangkat sekolah kerja, yang pulang ke sekolah kerja, dan kalau Sabtu Minggu atau libur ini kan memang di jam siang. Jadi jam-jam tertentu yang kami sebutkan tadi itu yang akan menjadi jam-jam petugas kami hadir di lapangan dengan kepolisian tentunya. Jadi kita akan mengefektifkan personel dan juga tenaga, sehingga pada jam-jam sibuk ataupun lantas dirasa padat kita akan terjun ke lapangan. Kami juga terus memantau dari CCTV sisi room tersebut. Kalau memang sekiranya di luar jam tersebut padat, nanti petugas bisa kita segera luncurkan juga dari titik lokasi yang lain misalkan. Demikian, Mbak. Ya, baik. Baik, Bapak, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar Persada FM dan juga 11 radio jaringannya untuk goal dan gambaran hasil jadi dari proyek ini, Bapak. Nanti seperti apa? Terima kasih untuk kami informasikan bahwa nanti yang pertama ini tahapannya adalah rel kereta api akan dinaikkan dulu. Dulu permasalahan ini adalah simpang 7, ada rel kereta api di tengah dan bentuknya adalah bundaran, dan nanti rel kereta api akan naik ke atas sehingga tidak ada lagi perlintasan kereta api di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, gambarannya adalah di kondisi yang selevel dengan jalan nanti akan ada bundaran lalu lintas yang diakses oleh jalan kota dan jalan provinsi saja. Nah, terus berikutnya satu lagi level di bawahnya, yaitu akan ada underpass Joglo. Underpass Joglo ini hanya akan diakses dari Jalan Ki Mangun-Sarkoro menuju Jalan Sumpah Pemuda. Keduanya adalah jalan nasional, jadi arah Komplang itu, Mbak, nanti akan turun setelah SPBU akan turun, dan nanti akan tembus ke kawasan Unisri, depan Unisri di Jalan Sumpah Pemuda. Berikut juga arah kembali. Mohon maaf, Bapak, apakah ini ke mute ya?
Ya, sepertinya suaranya Tidak terdengar. Pak Ari. Kita- Ya, sudah masuk kembali Pak Ari. Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak Ari. Oh iya, gambarannya Mbak ya. Ya. Jadi yang di atas nanti rel kereta api, yang di atas nanti kita naikkan rel kereta apinya. Terus yang di tengah nanti bawah atau level dengan jalan itu ada roundabout atau bundaran lalu lintas yang diakses oleh jalan kota maupun jalan provinsi. Dan terakhir di bawah ada terowongan Mbak, ada underpass juga. yang diakses oleh jalan nasional. Jalan nasionalnya yaitu Jalan Kimangun Sarkoro dan Jalan Sumpah Pemuda yang mengakses dari barat itu setelah SPBU Banyuagung dan ke timur depan Bonoloyo. Itu untuk akses kendaraan angkutan berat untuk yang terowongannya di bawah. Demikian Mbak, gambarannya. Ya baik, dan ini Bapak mungkin ada himbauan begitu ya kepada para pendengar dan nanti untuk pengendara juga ya tentunya agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kan karena kondisi jalan yang macet, ramai begitu Bapak. Oke, terima kasih. Kami menghimbau dari Disub Kota Surakarta yang pertama masyarakat bisa melakukan manajemen rute perjalanan. Manajemen rute perjalanan kita harapkan untuk bisa berputar lebih jauh akan insya Allah lebih lancar. Berputar lebih jauh akan lebih lancar. Yang kedua, melakukan manajemen waktu perjalanan. Jadi hindari waktu-waktu sibuk pagi misalkan jam sekolah berangkat kerja, jam pulang sekolah kerja dan sebagainya itu jam-jam sibuk sehingga dihindari bisa berangkat lebih awal atau setelah jam tersebut. Yang ketiga bisa lakukan manajemen moda transportasi yang digunakan. Kalau harus ke kawasan tersebut, kalau bisa berganti kendaraan dimensi lebih kecil, biasanya nggak harus pakai mobil, Mbak. Mungkin harus bisa pakai sepeda motor atau sepeda atau mungkin naik angkutan umum, itu akan lebih cepat dan lebih nyaman tanpa harus membebani arus lalu lintas. Dan terakhir, manajemen maksud perjalanan. Kalau memang tidak ada kepentingan ke kawasan sana, ya monggo untuk tidak ke sana. Jadi diefektifkan. Kalau harus ke sana, ya secepat mungkin bisa meninggalkan lokasi sana karena kawasan tersebut kawasan kepadatan lalu lintas. Demikian, Mbak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ari atas informasi yang dibagikan pagi hari ini untuk kabar Persada akhir pekan. Sukses untuk Pak Ari, sehat selalu. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Baik, demikian ya pendengar perbincangan kita ya bersama dengan Bapak Ari Wibowo SSITMT yang merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Surakarta. Nah, kita jadi tahu juga ya terkait dengan penutupan jalan di Simpang Joglo ini yang ditutup total ya sampai 27 November ya rencananya. 2024. Ini sudah berlaku dari 21 Mei kemarin begitu ya. Ya, dan tentunya jangan lupa ya 4 manajemen dari Betul. manajemen waktu, manajemen rute, kemudian manajemen moda transportasi dan juga manajemen maksud perjalanan ya, tentunya untuk menghindari kemacetan yang ada di jalan-jalan alternatif tadi begitu, dan tentunya juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga begitu. Baik pendengar, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetap bersama kami di Kabar Persada akhir pekan.